Halo Sobat Parno, selamat datang kembali di channel Profesor Parno. Di video kali ini kita lanjutkan lagi video terkait dengan deep learning. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai activation function. Oke, yang pertama, apa itu activation function? Nah, jadi kalau kalian memperhatikan di deep learning itu di neuron atau di node-node-nya itu isinya adalah sebuah function yang mana nanti dia akan mengubah, memanipulasi input dari layer sebelumnya, ataupun kalau layer pertama itu adalah input, berarti memanipulasi input menjadi suatu nilai tertentu sesuai dengan functionnya. Tentunya sebelum ke activation function, di deep learning itu akan diberikan sebuah wake atau beban. Ini yang mana di video sebelumnya udah gue jelasin bahwa beban ini akan melakukan perbaikan atau koreksi terhadap deep learning, model deep learning sesuai dengan hasil yang dihasilkan pada epoch sebelumnya. Oke, jadi activation function itu apa? Activation function itu sebenarnya salah satu komponen yang juga penting dalam neural network atau deep learning. Si activation function ini dapat merubah input dari node-node pada neural network menjadi sebuah output yang non-linear. Karena kalau outputnya adalah linear, tidak akan maksimal hasil dari prediksi yang dikeluarkan dari model neural network, karena hasilnya akan linear terhadap inputnya. Jadi si activation function ini menghasilkan sebuah output yang nilai yang non-linear. Nah, activation function tersebut dapat mempelajari pola atau pemetaan nonlinear dari data. Dari data-data tersebut dilakukan pemetaan nonlinear, sehingga outputnya pun akan menjadi nonlinear. Si activation function ini juga bisa disebut sebagai launcher ya, maksudnya enabler lah, istilahnya enabler ataupun launcher gitu dari sebuah node. Nah, kalau contohnya itu kalau di video sebelumnya ada unit step function ya, yang outputnya itu adalah 1 dan 0. Kalau di 0 itu adalah berarti off, kalau 1 berarti on gitu lah ya. Makanya dia sering disebut sebagai enabler atau launcher gitu ya, tergantung dengan functionnya. Nah, selain unit step function di video sebelumnya, fungsi-fungsi lain juga banyak yang dapat dijadikan sebagai activation function dari neural network atau deep learning. Nih di sini keberadaan dari activation function itu di sini. Ketika sum wake-nya udah dikalkulasi, nah node di sini adalah activation function. Ini tidak melulu setelah activation function adalah output, tapi activation function itu berlayer-layer ya. Kalau di neural network ini hanya untuk gambaran sederhana bahwa nanti di activation function ini ada isinya bisa unit step yang seperti sebelumnya, ada linear. Ini nggak jarang dipakai ya karena dia akan membentuk linear juga. Nah, logistik, hyperbolic tangent, dan lain-lain. Sebenarnya masih banyak, tapi beberapa yang bakalan kita bahas yaitu ada 3, yaitu sigmoid, ini hyperbolic tangent maksudnya, dan rectified linear unit atau ReLU. Ini tangent ya maksudnya ya, kayaknya autocorrect. Oke, yang pertama di sigmoid. Nah, gue cuma tampilin aja gambarnya karena apa? Karena grafiknya ini yang bakal menjelaskan banyak tentang apa yang dapat dihasilkan dari activation function sigmoid. Di sigmoid ini dia dapat merubah input ke dalam bentuk distribusi probabilitas. Kalau kalian lihat nilainya adalah dari 0 sampai dengan 1. Oke, ini kan 0,5 ya. 0, 0,5 dan 1. Di sini dia bentuknya probabilitas hasilnya. Karena kalau unit step function dia kan patah gini. Set 0 atau 1 gitu kan. Kalau ini lebih smooth,
grafiknya karena dia nilainya bisa 0, sekian, 0, sekian, 0, sekian karena dia ini adalah distribusi probabilitas. Nah, sigmoid ini melakukan pemetaan dari suatu nilai ke dalam range nilai antara 0 sampai dengan 1. Sigmoid juga biasanya digunakan dalam kasus klasifikasi, sama seperti unit step, tapi unit step itu lebih ke iya tidak, tapi kalau di sigmoid ini outputnya adalah probabilitas. Jadi misalnya si kelas A itu probabilitasnya berapa 0, berapa. Kalau untuk yang kelas B itu probabilitasnya berapa. Nanti probabilitas paling besar berarti menandakan bahwa data input ini adalah kelas tersebut yang probabilitasnya paling tinggi. Oke, selanjutnya ini adalah hyperbolic tangent. Hyperbolic tangent ini hampir sama kayak sigmoid. Jadi fungsi aktivasi hyperbolic tangent ini merubah input ke dalam range nilai min 1 sampai dengan 1. Nah, kalau sigmoid dia 0 sampai 1. Kalau hyperbolic tangent nilai y-nya bervariasi dari min 1 sampai 1, positif 1. Nah, apa kelebihannya? Kelebihannya adalah hyperbolic tangent ini nilainya tidak berkurang untuk nilai x yang negatif. Terus juga dari sisi gradiennya. Nah, kalau dari gradiennya dia akan lebih besar ya, karena grafiknya juga kalau dilihat dari grafiknya dia agak sedikit lebih tinggi karena nilainya dari min 1 sampai 1. Nah, oleh karena itu gradiennya juga bakalan lebih besar daripada sigmoid. Gradien itu buat apa? Nanti gradien itu akan berpengaruh terhadap cost atau loss functionnya. Untuk mengoreksi bagaimana neural network ini performanya menjadi lebih baik. Selanjutnya, activation function selanjutnya yang bakalan gue bahas yaitu rectified linear unit. Ini yang paling sering dipakai. Karena apa? Kita bahas saja. Jadi si ReLU ini dilihat dari grafiknya udah kelihatan ya, nilai X yang negatif ini semua diubah menjadi 0. Oke. Nah, tapi output positifnya akan menghasilkan nilai yang sama seperti inputnya. Tetapi kalau yang minus dia akan 0. Gitu ya. Nah, gradiennya juga konstan, tapi ketika positif aja. Kalau yang nilainya negatif, gradiennya akan 0. Oke. Dan si ReLU ini ketika dia digunakan di sebuah node, dia akan non-aktif ketika nilainya adalah negatif. Nah, itu salah satu kelebihan juga. Jadi ketika nilainya negatif, node itu akan secara tidak langsung mati gitu, karena nilainya pun 0. Oke? Itulah salah satu kelebihannya juga dari ReLU. Untuk kompleksitasnya juga lebih rendah daripada si sigmoid sama si hyperbolic tangent. Karena dia ya sekali lagi dia mengabaikan nilai di bawah 0. Nanti juga kita jadi performa terkait dengan kecepatan dari learning atau kecepatan dari neural networknya itu akan menjadi lebih cepat dalam mengeluarkan outputnya di node yang activation functionnya ReLU. Sebenarnya dari ReLU ini dikembangkan lagi banyak banget, ada Prelude dan lain-lain, dimana pengembangannya itu sebenarnya dasarnya adalah ReLU. Kalian bisa baca-baca sendiri terkait dengan pengembangan ReLU, dimana dia ada yang menggunakan sebuah fungsi hyperbolik di nilai negatifnya, ada yang juga pakai fungsi-fungsi lain di nilai negatifnya supaya dia tidak mengabaikan nilai di bawah 0. Nah, itu adalah beberapa activation function yang digunakan untuk mengakali ketika kasusnya itu membutuhkan nilai di bawah 0 yang tidak diabaikan. Untuk sekarang gue bahas 3 itu dulu aja, karena yang common digunakan sih menurut saya itu, dan untuk sampai saat ini yang paling sering saya gunakan adalah ReLU. Terakhir saya membuat sebuah model neural network terkait pengenalan CAPTCHA juga menggunakan ReLU, dan diakhiri dengan softmax. Nanti gue akan bahas tentang softmax, yaitu activation function juga sih sebenarnya, tapi biasanya dia di layer terakhir sebelum output. Mungkin itu dulu untuk video kali ini.
Kalau ada kurang saya mohon maaf. Jikalau bermanfaat silahkan di like dan share ke teman-teman kalian terkait video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Profesor Parno supaya kalian mendapatkan update terkait video baru yang diupload di channel ini. Thank you for watching and see you in the next video.